Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirto Masangaji dengan NIM A2512024 dari kelas B, kelompok keempat. Pada video kali ini saya akan memaparkan kinetika kimia pada pertemuan 7 dengan judul hukum laju reaksi dan penentuan persamaan laju reaksi. Yang pertama, untuk reaksi umum, MA tambah MB menghasilkan PC tambah QD. Laju reaksi dapat dinyatakan dengan persamaan laju sama dengan K konsentrasi A pangkat X dikali B dikali konsentrasi B pangkat Y. Yang pertama, persamaan di atas disebutkan hukum laju atau persamaan laju untuk reaksi antara A dan B, di mana konsentrasi A merupakan konsentrasi zat A dan konsentrasi B merupakan konsentrasi zat B, yang keduanya adalah reaktan. Sedangkan K merupakan tetapan laju, maka yang dimaksud adalah hukum laju reaksi adalah persamaan yang menghubungkan laju reaksi dengan konsentrasi laju reaksi dan konsentrasi reaktan. Dan bagian D, jika X dan Y yang terdapat pada persamaan di atas merupakan order reaksi, maka yang dimaksud dengan order reaksi adalah jumlah yang dapat mempengaruhi konsentrasi reaktan saat terjadi laju reaksi atau pangkat konsentrasi yang menunjukkan tingkat reaksi suatu zat. Nomor 2, perhatikan contoh-contoh di bawah ini yang dapat kita lihat. Contoh. Berdasarkan contoh-contoh di atas, yang dapat kita jawab adalah yang pertama, apakah order reaksi nilainya selalu sama dengan koefisien reaktan? Order reaksi nilainya tidak selamanya sama dengan koefisien reaktan. Yang kedua, apakah semua reaktan menentukan laju reaksi? Laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu luas, permukaan, konsentrasi, suhu, dan katalis. Bagian C, apakah laju reaksi selalu tergantung pada reaktan? Laju reaksi yaitu perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Semakin luas permukaan reaktan, maka semakin besar peluang partikel reaktan bertumbuhkan, sehingga laju reaksi semakin cepat. Semakin besar konsentrasi reaktan, semakin besar peluang partikel reaktan bertumbuhkan, sehingga laju reaksi semakin cepat. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat pergerakan partikel reaktan dan lebih banyak terjadi tumbukan yang efektif, sehingga laju reaksi semakin cepat. Kemudian yang bagian D, berdasarkan contoh 1 sampai 5 dan jawab pertanyaan nomor A dan C, maka dapat kita simpulkan yang pertama, order reaksi nilainya tidak selalu sama dengan koefisien reaktan. Yang kedua, laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu luas permukaan, konsentrasi, suhu, dan katalis. Yang selanjutnya nomor 3, berdasarkan data eksperimen, hubungan order reaksi terhadap laju reaksi ditunjukkan pada gambar 3.1. Jadi di sini dapat kami lihatkan gambar berdasarkan gambar grafik di atas. Jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, pada reaksi order 0, apakah laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan? Order reaksi 0 menunjukkan bahwa laju reaksi tidak berpengaruh pada konsentrasi reaktan. Yang bagian B, pada reaksi order 1, apakah laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan? Order reaksi 1 menunjukkan bahwa laju reaksi bergantung pada konsentrasi reaktan. Semakin tinggi order reaksinya, maka semakin cepat reaksi tersebut berlangsung. Reaksi order 1 terjadi ketika besar laju reaksi berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi per reaksi. Selanjutnya bagian C, pada reaksi order 2, apakah laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan? Reaksi order 2 berlangsung jika konsentrasi reaksi dinaikkan 2 kali semula, sehingga laju reaksi akan meningkatkan sebesar 4 kali lipat. Selanjutnya, penentuan order reaksi adalah proses untuk menentukan order reaksi suatu reaksi kimia terhadap setiap reaktan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menentukan order reaksi adalah sebagai berikut. Ada 7 cara, tapi yang menentukan order reaksi cuma terdapat 3 cara. Yang pertama, metode grafik, yang kedua, metode integral, yang ketiga, penentuan order reaksi. Selanjutnya, metode laju awal reaksi. Materi ini akan dipaparkan oleh teman saya, Siska.
Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Perkenalkan, nama saya Siska Dolandari dengan NIM 05121034 kelas B kelompok 2. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, yaitu tentang metode laju reaksi. Tentang metode laju awal reaksi. Bisa teman-teman perhatikan di sini diberikan sebuah persamaan laju reaksi oksidasi gas nitrogen monoksida atau NO menjadi gas nitrogen dioksida. Nah, di situ teman-teman lihat ada reaksi yang saya tampilkan di sini, yaitu 2NO bereaksi dengan O2 menghasilkan 2NO2. Nah, kemudian dengan data laju reaksi awal dari reaksi di atas diberikan pada tabel di bawah ini. Bisa teman-teman lihat ada tabel yang ditampilkan di sini, yaitu eksperimen konsentrasi awal dari kedua reaksi, kemudian laju reaksi awal atau RO, pembentukan NO2 mol per liter. Tuliskan persamaan laju reaksi awalnya dan K. Untuk mengetahui itu, kerjakan pertanyaan berikut. Nah, persamaan laju reaksinya yaitu R sama dengan K konsentrasi NO pangkat X dan konsentrasi O2 pangkat Y. Yang dicari di sini adalah nilai X dan Y. Harga X dan Y dapat ditentukan berdasarkan data dua eksperimen di mana salah satu reaktan konsentrasinya adalah tetap. Karena eksperimen dilakukan suhu yang sama, maka K1 sama dengan K3 sama dengan K. Harga X dapat ditentukan berdasarkan data eksperimen 1 dan 2. Jadi, eksperimen 1 yang tadi itu, yaitu R1 sama dengan per R2 sama dengan K1 konsentrasi NO 1 pangkat X dan konsentrasi O2 pangkat Y per K2 konsentrasi NO2 pangkat X konsentrasi dikali konsentrasi O2 pangkat Y. Kemudian dimasukkan data yang ada pada tabel tersebut, yaitu 0,048 mol per liter detik per 0,192 mol per liter detik sama dengan K 0,015 pangkat X dikali dengan 0,015 pangkat Y per K 0,030 pangkat X dikali 0,015 pangkat Y. Karena kemudian yang awal ini, yang pertama dibagi dengan 1, kemudian yang bawahnya dibagi dengan 4. Jadi hasilnya 1/4 sama dengan, kemudian yang di sebelah kanan itu Y dengan Y-nya bisa dicoret, jadi tersisa nilai X-nya. Karena yang dicari adalah nilai X-nya, jadi nilai Y-nya dicoret. Karena jadinya hasil yang didapatkan 1 pangkat X per 2 pangkat X. Kemudian 1/4 sama dengan 1/2 pangkat X. X dipindahkan ke kiri sama dengan X sama dengan 2. Jadi order reaksi terhadap NO adalah 2. Kemudian kita mencari nilai dari Y. Harga Y dapat ditentukan berdasarkan data eksperimen 1 dan 3. Ya, bisa teman-teman lihat di sini, R1 per R3 sama dengan K konsentrasi NO 1 pangkat X dikali O2 pangkat Y per K konsentrasi NO 3 pangkat X dikali dengan konsentrasi O2 3 kali pangkat Y. Nah, dimasukkan data yang ada pada tabel tadi, 0,048 mol per liter detik per 0,096 mol per liter detik sama dengan K 0,015 X pangkat X dikali dengan 0,15 pangkat Y per K 0,015 pangkat X dikali dengan 0,030 pangkat Y. Kemudian hasil didapatkan yaitu 1/2 sama dengan 1 pangkat Y per 2 pangkat Y. Nah, hasil yang didapatkan 1/2 sama dengan 1/2 pangkat Y. Y, karena Y, nilai Y yang akan dicari, jadi Y sama dengan 1.
Jadi, order reaksi terhadap O2 adalah 1, sehingga persamaan laju reaksi pembentukan O2 adalah R sama dengan K NO, K konsentrasi NO pangkat 2, konsentrasi O2 pangkat 1. Kemudian, dari persamaan laju reaksi di atas, maka harga tetapan laju reaksi K dapat ditentukan. Jadi, berapakah harga K-nya? Tetapan laju reaksi K dapat dihitung berdasarkan data eksperimen, baik 1, 2, 3, 4. Misalnya, menggunakan data eksperimen 1. R1 sama dengan K konsentrasi NO2, konsentrasi NO. K sama dengan R1 per konsentrasi NO pangkat 2 dikali dengan konsentrasi O2. K sama dengan 0,048 mol per liter detik per 0,015 mol per liter pangkat 2 dikali dengan 0,015 mol per liter. Jadi K sama dengan 0,048 mol per liter detik per 0,000225 mol pangkat 2 liter min 2 dikali dengan 0,015 mol per liter. Hasil yang didapatkan yaitu K sama dengan 3,38 kali 10 pangkat min 6. Untuk nomor selanjutnya, saya persilakan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya bagaimana kalau konsentrasi tidak ada yang sama? Diketahui data percobaan untuk reaksi A tambah B, bisa teman-teman lihat tabel berikut. Yang pertama, tentukan persamaan laju reaksi. Yang kedua, tentukan A harga laju reaksi V jika untuk konsentrasi A sama dengan 0,2 molar dan B sama dengan 0,4 molar. Untuk mengetahui itu, kerjakan pertanyaan berikut ini. Persamaan laju V sama dengan K konsentrasi AM dikali B konsentrasi B pangkat N. Untuk percobaan 1 dan 2, V2 per V1 sama dengan K2 per K1 konsentrasi A2 dibagi konsentrasi A1 dikali konsentrasi B2 dibagi konsentrasi B1. Karena eksperimen dilakukan pada suhu yang sama, maka K1 sama dengan K2 sama dengan K. Jadi 0,032 molar per sekon dibagi dengan 0,001 mol per sekon sama dengan K per K dikali 0,02 molar dibagi 0,01 molar dikali 0,20 molar N dibagi 0,05 molar pangkat N. Jadi 32 sama dengan 2M dikali 4N. Jadi 2 pangkat 5 sama dengan 2M kali 2 pangkat 2N. 5 sama dengan M tambah 2N. Ini adalah persamaan 1. Selanjutnya, persamaan laju V sama dengan K konsentrasi AM dikali konsentrasi BN. Percobaan 1 dan 3, V3 per V1 sama dengan K3 per K1. Konsentrasi A3 dibagi konsentrasi A1 dikali konsentrasi B3 dibagi konsentrasi B1. Karena eksperimen dilakukan pada suhu yang sama, maka K1 sama dengan K3 sama dengan K3 sama dengan K. Jadi 0,027 molar per sekon dibagi dengan 0,001 molar per sekon sama dengan K dibagi K dikali 0,03 molar pangkat M dibagi 0,01 molar pangkat M dikali 0,15 molar per N dibagi 0,05 molar per N. Jadi 27 sama dengan 3 pangkat M dikali 3 pangkat N. Jadi 3 pangkat 3 sama dengan 3M kali 3N. 3 sama dengan M tambah N persamaan 2. Ini adalah persamaan 2. Eliminasi persamaan 1 dan 2 sehingga diperoleh nilai M dan N adalah 5 sama dengan M tambah 2N. Itu adalah persamaan 1. Sedangkan persamaan 2, 3 sama dengan M tambah N. N sama dengan 2, M sama dengan 1. Itulah paparan dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.